Di episode 3 memperlihatkan beberapa orang pemberontak kerajaan api yang ingin menyerang dan membunuh Raja Api. Mereka dibantu oleh seorang kru kerajaan api yang membelok. Namun ketika mereka akan menyerang, dan ternyata kru kerajaan api itu sebenarnya adalah anak sang Raja Api yang bernama Azula. Dan pada akhirnya mereka pun langsung dihabisi dengan cara dibakar hidup-hidup. Lalu di sana Raja Api Ozai mengatakan kepada Azula, kalau Avatar sudah muncul, dan abangnya yaitu Zuko hampir berhasil menangkapnya. Hal itu membuat Azula cemburu, karena dari dulu dia tidak menyukai abangnya itu. Lalu Shin memperlihatkan, Katara yang sedang mencoba mempelajari buku pengendali air yang dia temukan. Namun dia selalu gagal karena hal itu agak sulit dipelajari. Lalu di sana Aang mengajari Katara agar dia bisa mempelajari buku itu, dengan cara Katara harus mengingat memorinya. Dan di sana Katara pun berhasil mengingat kembali memori ibunya yang meninggal, namun dia tetap aja gagal. Lalu Aang dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya menuju utara. Tetapi di tengah perjalanannya, dia melihat ada seorang pengembara udara yang terbang, mengelilingi Omasu, salah satu kota di kerajaan bumi. Karena penasaran, Aang dan teman-temannya pun memutuskan untuk singgah di kota tersebut, dan mencari tahu tentang orang yang baru saja mereka lihat. Ternyata Omasu adalah kerajaan tanah yang sangat menakjubkan, yang terbuat dari berbagai macam peralatan canggih, dan sangat megah, namun penjagaan masuk ke sana begitu sangat ketat. Sesampainya di sana, ada seseorang pemuda bernama Jet, yang membantu mereka bertiga agar bisa masuk dengan mudah. Akhirnya mereka dengan mudah memasuki Omasu. Setelah terpisah dengan Jet, Aang langsung mengejar orang yang terbang tadi. Ternyata orang itu bukanlah pengendali udara, dia hanyalah seorang bocah yang bernama Theo. Yang terbang menggunakan alat rakitan, dan saat Aang ingin bertanya dengan Theo, tiba-tiba terjadilah ledakan bom yang entah dibuat oleh siapa. Untungnya Aang dan yang lainnya mampu meredam ledakan tersebut. Lalu tidak berselang lama, ayah Theo datang untuk mengamankan anaknya. Saat situasi sudah aman, Aang berniat untuk pergi dari sana. Tetapi ketika melihat para penduduk yang terluka parah, dia pun sadar bahwa tugas Avatar adalah melindungi orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu dia memutuskan untuk menetap di Omasu, dan akan menyelesaikan masalah pengeboman tersebut. Lalu Aang mulai menyusun rencananya yang dibantu oleh Theo dan ayahnya. Di sana Theo ingin mengajak Aang untuk pergi ke lereng gunung, yang diduga sebagai tempat perakitan bom tersebut. Dan menurutnya para perakit bom itu adalah mata-mata dari negara api. Di waktu yang bersamaan, Zuko Paman Airoh dan Panglima Zu sedang merencanakan pencarian Avatar. Dan berdasarkan informasi dari agen penyusup mereka, yang tersebar di berbagai tempat, Aang ternyata sedang berada di wilayah kerajaan bumi yaitu Omasu. Setelah mengetahui lokasinya itu, Panglima Zu ingin mengutus 2 orang prajuritnya untuk mengawal Zuko. Namun tetapi Zuko tidak percaya kepada omongannya, dan memutuskan untuk pergi bersama Paman Airoh, tanpa pengawalan siapapun. Di sisi lain Azula sedang berlatih memanah bersama teman-temannya. Di sana Azula pun mengeluh, karena abangnya berhasil menemukan Avatar, yang artinya tahta akan diwariskan kepada Zuko. Oleh karena itu dia berniat ingin ikut campur dalam penangkapan Avatar, dan menggagalkan semua usaha abangnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengirimkan surat perintah kepada Panglima Zu, untuk mengganggu misi Zuko. Dan sebagai imbalannya dia akan naik jabatan, dan menjadi Panglima tertinggi di negara api. Di kota Omasu Katara nampak sedang melatih kekuatannya lagi. Tetapi secara tidak sengaja, dia melihat ayah Theo berbincang dengan pria yang sangat mencurigakan. Saat ingin melihatnya lebih dekat, tiba-tiba Jet datang dan menahannya. Lalu dia memberitahu Katara, bahwa pria tersebut adalah mata-mata dari negara api.
Selain itu Jet juga mengatakan, kalau ayah Theo adalah seorang mekanis handal, yang selama ini bekerja bersama dengan pengendali api, dalam merakit senjata, dan alat-alat canggih lainnya. Lalu Jet mengajak Katara untuk mengikuti mata-mata itu sampai ke perbukitan. Namun ternyata, pengendali api tersebut sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Dia pun memanggil pasukannya dan langsung menyerang Katara dan Jet. Di sana Jet langsung memanggil teman-temannya. Hingga pada akhirnya para mata-mata dapat dikalahkan dengan mudah. Lalu setelah itu Jet mengajak Katara untuk pergi ke base camp-nya. Sesampainya di sana, dia pun menceritakan tentang dirinya, yang ternyata dia adalah kelompok pemberontak bernama Freedom Fighter. Kelompok itu berjuang untuk menentang kejaliman negara api, setelah keluarga mereka dibantai dengan sangat kejam. Ketika mendengar cerita tersebut, Katara ikut merasa sedih karena keluarganya juga dihabisi oleh para pengendali api. Di sana Jet pun berusaha menenangkan Katara. Sementara itu Aang dan Theo nampak sedang terbang menuju ke sebuah goa yang berada di lereng gunung. Di dalam sana mereka menemukan bukti berupa rakitan bom. Tidak hanya itu saja, Aang juga menemukan baju warga Omasu, yang berarti ada seorang pengkhianat di kota tersebut. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung kembali ke rumah Theon sambil membawa bukti yang dia temukan. Bahwa orang yang membuat bom adalah warga Omasu sendiri. Tetapi tidak lama kemudian, Katara tiba-tiba datang dan memberitahu mereka, tentang mata-mata negara api yang bersekongkol dengan ayah Theo. Tetapi Sokka dan Aang tidak percaya dengan perkataan tersebut, apalagi Katara mendapatkan informasinya dari orang yang belum tentu bisa dipercaya. Untuk membuktikan bahwa dirinya benar, Katara pun kembali menemui Jet di pasar. Where are you going? To prove you're a jerk. Oh, yeah. Tetapi tak disangka, benar saja pria itu sedang merencanakan aksi teror. Di mana kelompoknya akan meledakkan istana raja dengan menyusupkan bom ke barang milik ayah Theo, dan semua itu dia lakukan karena Raja Bumi tidak pernah melakukan perlawanan kepada negara api. Mendengar hal itu, Katara pun terlihat sangat kecewa, karena tindakan Jet bisa melukai orang-orang yang tidak bersalah. Katara, it's too late. Lalu dia pun langsung menemui Aang dan Sokka untuk menghentikan rencananya itu. Tetapi mereka malah bertemu lagi dengan Zuko, yang sedang menyamar di Omasu. Tanpa basa-basi Aang pun langsung melawannya saat itu juga. Sementara itu, Katara dan Sokka pergi ke istana. Sesampainya di sana, Katara langsung menghentikan panah api yang ditembakkan oleh kelompok Jet. Sementara itu Aang yang tidak ingin ada pertumpahan darah, dia pun akhirnya menghentikan serangan dan berusaha untuk menenangkan Zuko. Selain itu dia juga bertanya kenapa dia sangat terobsesi dengannya sampai menunggu selama 3 tahun. Mendengar hal itu, Zuko pun langsung marah besar, karena dia sangat yakin bahwa Aang telah mencuri buku catatan miliknya. Sampai pada akhirnya dia menjadi lepas kendali dan tidak sengaja mengeluarkan kekuatan apinya, yang membuat para penduduk Omasu ketakutan. Kemudian pasukan tanah datang untuk menangkap mereka, tetapi Paman Airoh yang tidak mau Zuko tertangkap. Dia pun menyuruh Zuko pergi dari sana, dan mengorbankan dirinya untuk ditangkap oleh pasukan kerajaan bumi. Sementara itu, Aang yang baru saja memadamkan api di tengah pasar, sialnya pasukan kerajaan malah menangkapnya, dan episode 3 pun selesai. Di episode 4, memperlihatkan, di dalam penjara Aang bertemu dengan Airoh, di sana Aang kesal karena Zuko lah penyebab semua ini. He started the fight and left you behind and ran away. Sementara itu di rumah Theo, di sana Sokka mendesak agar ayah Theo mau mengaku bahwa dia telah bekerja sama dengan mata-mata dari negara api. Karena tidak ada pilihan lain, dia akhirnya mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa dia sedang butuh uang untuk bertahan hidup. Pada saat dia sedang menjelaskan, Katara pun datang dan memberitahu mereka
bahwa Eng dipenjara oleh pasukan kerajaan, dan dia membutuhkan bantuan Theo dan ayahnya untuk membebaskan sang avatar. Theo pun langsung memberi saran, agar Katara dan Sokka menyusup lewat terowongan yang terhubung langsung ke area penjara. Namun tetapi konon katanya di terowongan itu ada penunggunya, yang menjaga terowongan itu. Ketika mereka sedang menyiapkan peta dan barang-barang, ayah Theo mendapatkan surat dari mata-mata negara api. Dan di sana Sokka pun memintanya untuk memberitahu raja, agar para penyusup bisa ditangkap. Namun ayah Theo takut akan terjadi peperangan di kotanya, namun anaknya justru tidak takut sama sekali, karena sang avatar baru telah lahir. Sementara itu Iroh dibawa menuju parit untuk dihukum, sementara Aang dibawa menghadap sang raja. You're going to see the king. Dan pada akhirnya Aang bertemu dengan sang raja. Dan ternyata sang raja itu adalah temannya Aang dahulu, yaitu si Bumi alias Raja Bumi. Sementara itu Katara yang sedang bersiap-siap, tiba-tiba didatangi oleh Jet yang ingin menyerangnya. Karena Katara dianggapnya sebagai pengkhianat, namun Katara kini sudah bisa menguasai kekuatannya, dan langsung mengalahkan Jet. Di sisi lain Zuko yang ingin menyelamatkan Paman Iroh, dia pun menyelinap dan menyamar menjadi prajurit masuk ke kerajaan tanah. Setelah mengetahui kalau Iroh dibawa menuju parit, sementara Aang dibawa menuju sang raja. Dia pun memilih untuk menyelamatkan pamannya itu. Lalu Raja Bumi menjamu Aang dengan makanan yang begitu banyak dan enak. Di sana Raja Bumi juga menyindir Aang, kalau Aang yang menghilang di kala dunia membutuhkannya. Sehingga Bumi kesal kepada Aang, meskipun umur Aang 100 tahun, namun dia belum menjalani hidup 100 tahun. Maybe 100 years old? 100 years. Can't make me believe. Di sisi lain Katara dan Sokka telah tiba di terowongan. Ketika di dalam mereka malah menemukan sekelompok orang yang bermain musik. Mereka itu bilang kalau masuk ke terowongan istana bukan di sini, tetapi di sebelah sana. Are the tunnels. Setelah itu mereka menceritakan kisah terbentuknya Omasu. Ternyata awalnya Oma dan Su adalah dua manusia yang sedang jatuh cinta, namun mereka berbeda desa, dan mereka akhirnya bersatu membuat terowongan, agar bisa bertemu secara diam-diam. Tetapi pada suatu hari Oma tak datang, karena dibunuh. Sehingga Su memakai kekuatan elemen tanahnya untuk menaklukkan kedua desa, dan mengakhiri perang serta membangun kota baru yaitu Omatsu. Di sisi lain prajurit yang sedang mengantar Iroh, ternyata salah satu prajurit tanah itu, rupanya memiliki dendam pribadi kepada Iroh karena Iroh telah membunuh adiknya. Sementara itu Raja Bumi membawa Aang ke suatu ruangan, untuk menghadapi permainan yang dia mulai, untuk menguji Aang apakah dia siap menjadi avatar. Maybe I just wanted to play a game, like we did. Di sisi lain Sokka dan Katara memasuki terowongan itu, dan mereka mengikuti cahaya kristal. Seperti yang ada di petunjuk, yang mengatakan cinta bersinar dalam kegelapan. Sementara itu ketika Iroh dan semua prajurit tanah sedang istirahat. Salah satu prajurit itu tetap masih saja dendam kepada Iroh, dan Iroh mengatakan, dahulu dia hanyalah seorang prajurit yang menjalankan tugasnya. Namun si prajurit itu juga masih sangat marah. Lalu kita pun dibawa ke masa lalu, di mana putra Iroh yang bernama Luten meninggal dunia saat berperang. Untungnya ketika melihat Zuko, Iroh memiliki harapan kembali untuk hidup, dan dia bertekad untuk membantu, dan melatih Zuko menjadi orang baik apapun yang terjadi. Sementara itu, Sokka dan Katara yang sedang menyusuri terowongan itu, mereka dikejutkan dengan jalanan yang tiba-tiba buntu. The crystals were... Ketika mereka akan kembali jalannya juga sudah tertutup, dan ternyata terowongan ini dapat bergerak sendiri. Di sisi lain Aang dibawa Raja Bumi untuk mengujian terakhirnya, apakah dirinya layak menjadi avatar. Si Raja Bumi juga akan mengajari Aang apa itu tanggung jawab, yang ternyata permainan terakhirnya adalah Aang harus melawan Raja Bumi. Versus me. Di sisi lain,
Sokka dan Katara dicegat oleh sebuah makhluk penunggu terowongan yaitu Teledu Tanah. Sementara itu Zuko datang menyelamatkan Iroh dari jeratan para penjaga itu. Sokka dan Katara yang susah payah kabur dari makhluk itu, sialnya jalan menuju keluar tiba-tiba buntu. Saat mereka saling meminta maaf dan pasrah, teluduk itu tak jadi menyerang mereka. Karena ternyata, kata dari cinta bersinar dalam kegelapan itu adalah, Oma dan Su mengikuti teludu ini menuju istana. Di sana Sokka langsung meminta tolong kepada teludu itu, untuk menunjukkan arah menuju ke dalam istana. Sementara itu di istana, terlihat pertarungan antara Aang dan Raja Bumi pun terjadi. Intinya dari pertarungan itu adalah, untuk menunjukkan kalau Aang ingin menjadi avatar, maka Aang harus mengerti artinya rela berkorban. Ketika Raja Bumi menjatuhkan batu ke atas Aang dan juga ke atas dirinya, membuat Aang bingung memilih siapa yang harus dia selamatkan, dirinya atau temannya. Saat itulah Sokka dan Katara datang membantu dan menyelamatkan sang Raja Bumi. Sokka, get the king! Disama Aang bilang kepada Raja Bumi, kalau kita bisa mengandalkan teman kita. Dan bahkan dengan itu kita bisa menyelamatkan dunia. Pada akhirnya Aang memberikan Bumi peluit pemanggil apa, yang mereka pernah mainkan dahulu. For the world. War for you. Setelah itu Raja Bumi yang sudah mengetahui, pasukan negara api akan pergi ke In untuk menyerang, dia pun menyuruh Aang untuk segera pergi ke Kutub Utara. Sebab mereka sedang membutuhkan bantuan sang avatar. Sementara itu Bumi akan mengurus semua masalah yang ada di kerajaannya, termasuk menangkap para penyusup dari negara api. Yang dia dapatkan informasi dari ayah Theo, yang bersedia berbagi informasi mengenai mata-mata negara api yang ada di Omasu. Sementara itu, Zuko juga berhasil membawa Iroh kabur dari tempat itu, menggunakan sampan. Lalu kita diperlihatkan flashback ke masa lalu, di mana Iroh bersedia menemani Zuko menjalankan pengasingannya, untuk mencari avatar sebagai seorang teman, dan episode 4 pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa komen lanjut, agar Mimin lanjutin episode selanjutnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya.